Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih pada surah Al-Qiyamah ayat 9. Jadi ayat 9 ini jawaban Allah Subhanahu wa taala atas pertanyaan terhadap keraguan-raguan seseorang itu tentang hari kiamat. Jadi makanya kalau versi tafsir Al-Qurtubi, ada seorang pemuda namanya Adi bin Rabi'ah. Jadi dia ragu-ragu yang kiamatnya pajan. Maka sehingga pertanyaannya ayyana yaumul qiyamah, kapan hari kiamat. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu, pertanyaan ayyana itu olok-olok, pertanyaan olok-olok. Berbeda dengan mata aina, itu berbeda. Ayyana yaumul qiyamah, pajan kiamat pajan ya Pak. Sebagaimana kaum Samud mengolok-olok Nabi Saleh alaihissalam. Kapan azab untuk kami, kapan? Pertanyaan kapan di sini, ini kapan mengolok-olok. Ini sebagaimana di ayat lain, ayyana mursaha. Mursaha, ini kami setelah hidup ini pelabuhan terakhirnya di mana? Ya nih Pak ya. Kalau seandainya pelabuhan terakhir kita pada kematian, berarti hanale ya benyan, hanale. Makanya pelabuhan terakhir kita bukan kematian. Memang setiap orang itu akan mati, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tetapi kematian itu bukan mursaha, bukan pelabuhan terakhir kita, Pak. Masih ada lagi kehidupan selanjutnya harus kita lalui, Pak. Kita sekarang sudah melalui kehidupan alam roh, kemudian masuk ke dalam alam rahim, kemudian ke alam dunia. Baru berapa tahap saja. Ada tahap-tahap selanjutnya yang harus dilalui oleh manusia. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Maka pertanyaan tadi dijawab oleh Allah pada ayat 9. Ini kelanjutan, Pak. Kelanjutan dari ayat 8 dan 7 ya. Jadi pada surah Al-Qiyamah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ingin tahu hari kiamat, begini kata Allah. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Ini waw ataf, artinya terkait dengan ayat sebelumnya. Ciri-ciri kiamat itu kata Allah, wa jumi'a syamsu wal qamar. Matahari dan bulan itu disatukan. Kalau kita melihat di dalam versi tafsir As-Sa'di, apa kata Imam Sa'di? Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sanggup memisahkan antara matahari dan bulan yang tidak pernah ketemu, Pak, Allah juga sanggup mempertemukan matahari dan bulan. Ini sebagaimana sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, di hari kiamat kan ada umatmu yang berjalan dengan tangan, Pak. Ngejar roh gejak, Pak. Sedangkan di dunia dia berjalan dengan kakinya, tapi ketika di padang mahsyar dia berjalan dengan tangannya. Apa kata sahabat? Kaifa yamshi? Bagaimana dia berjalan kalau di atas tangannya? Dijawab oleh Rasulullah, Allah ketika dia baru lahir mampu menjalankan dia di atas kaki, begitu juga ketika hari kiamat mampu juga menjalankan dia di atas tangannya. Maka Imam Sa'di mengatakan, ini ayat ini wa jumi'a syamsu wal qamar, itu menunjukkan apa? Kekuasaan Allah. Allah sanggup memisahkan matahari dan bulan, dan ketika hari kiamat wa jumi'a syamsu wal qamar, sanggup juga untuk menyatukan antara matahari dan bulan. Selama ini kan tidak pernah menyatu, Pak. Bagaimana mau menyatu kalau ada perbedaan siang dan malam? Waqtilaful laili wan nahar. Kalau ada matahari maka siang atau pagi, Pak.
Kalau ada bulan berarti malam. Kalau sudah menyatu maknanya apa? Hanaleuro dan malam, yang kiamat Pak. Maka kiamat itu tidak ada hari dan malam lagi. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Limadza sumiya yaumul qiyamah yaumul qiyamah? Lianna la yaumun qablahu wa la ba'dahu. Bukan pernah nuro kiamat. Karena tidak ada hari lagi. Hana pada apreh le Pak. Enggak ada siang, enggak ada malam. Ya, siang enggak ada, malam enggak ada lagi. Berarti kalau terang terang terus. Kalau gelap ya gelap terus. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam tafsir lain itu diungkapkan begini. Matahari dan bulan itu wajumi'a syamsu wal qamar. Setelah dikumpulkan, dia dilemparkan fayukhdhafani fil bahri. Dilemparkan ke lautan. Kita jangan berpikir lautan berarti bumi ini kan ada lautan juga Pak. Ada planet-planet lain yang ada lautan juga. Efeknya apa? Bumi kan kecil matahari itu kan besar. Efeknya semua kena lautan-lautan yang ada di tempat yang ada kehidupan. Kalau versi tafsir As-Sa'di Al-Baghawi, beliau mengatakan kehidupan itu, alam itu ada 1000 alam. 600 alam itu di tempat yang basah, dan 400 alam itu di tempat yang kering. Kita termasuk tempat kering. Artinya di tempat yang basah seperti lautan itu ada kehidupan juga. Ada tempat-tempat lain yang ada yang basah-basah juga ada kehidupan. Maka beliau mengatakan ada 6.000 yang berada di tempat yang basah, 4.000 di tempat yang kering. Maka nanti tempat yang basah itu tidak basah lagi dia. Kenapa tidak basah? Karena sudah kena matahari, saking panasnya hilang semua airnya. Inilah yang dikatakan sebagian penafsir, zahaba ma'uha wa yabisa. Airnya akan hilang dan keringnya. Ini makna wajumi'ash syamsu wal qamar. Kemudian setelah itu kata Allah, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Ini kalau dalam tafsir Sawi, ini jawaban. Kalau terjadi ini, maka manusia akan ngomong begini kata Allah. Tapi ada juga yang mengatakan jawab syaratnya itu setelah idza Pak. Setelah idza mana idza? Yas'aluna ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar. Ya, kalau seandainya mata itu sudah bersinar artinya apa? Melihat kematian, maka akan terjadi kiamat. Kiamat itu bagaimana? Rasulullah mengatakan kematian kamu itu kiamat bagimu. Maka hana perlu tak apreh Pak lun ya apreh gunung bagi bam bertuh. Hana perlu ya apreh gunung bertuh. Preh mentang pajan katanya meninggalnya ke kiamatnya Pak. Kita hari ini meninggal berarti hari ini kiamat bagi kita Pak. Ya masalah jipu yang kata persiapkan katanya. Apakah maksiat ataukah kebaikan-kebaikan yang kita siapkan Pak. Kemudian ini menurut versi satu lagi. Wa khasafal qamar. Kalau bulan itu sudah tidak ada lagi cahayanya, maka akan terjadi kiamatnya Pak. Ada yang mengatakan jawab syaratnya setelah setiap syarat-syarat tadi Pak. Syarat ini kalau begini maka langsung. Tapi ada juga yang mengatakan kata Imam Sawi, jawab syaratnya apabila semua sudah terjadi, yaqulul insani yauma idzin ainal mafar. Insan ini kalau di dalam terjemahan itu manusia Pak. Tetapi insan ini lebih condong kepada manusia dalam bentuk makna negatif. Orang kafir, urang hana temayang, urang kufur ba Allah, urang pegak mati. Nyan yo Pak. Ketika mau kiamat dia takut. Ketika mau mati saja dia takut. Yang takut untang kayo kan. Nyo meninggal kiban proyek lun. Nyo meninggal kiban harta lun. Kalau saya meninggal bagaimana ini? Bagaimana itu? Belum datang kiamat lagi, kiamat dirinya sendiri saja sudah takut dia Pak. Belum kiamat diterbangkannya gunung, belum kiamat dibelahnya langit, belum kiamat dibelahnya matahari, kiamat untuk dirinya saja sendiri dia sudah takut Pak. Nyo ka sakit, nyo mati kiban, mati kiban ada yang Pak. Nyo ka opname, nyo ka lagi nyo meninggal kiban hana balik-balik lagi kiban harta lu kiban ya. Jadi takut dia Pak. Makanya mereka mengatakan insan ini konotasinya makna negatif. Jadi kalau makna positif annas. Maka kalau kita membaca Al-Qur'an nanti ada annas itu makna positif. Kalau kita baca di dalam Al-Qur'an ada al-bashar artinya juga manusia, itu lebih terfokus kepada penciptaan manusia dari tanah. Maka kalau Rasulullah mengatakan ana basyarum mithlukum, saya manusia dari tanah sama seperti kalian, ini maknanya Pak. Tapi kalau disebutkan annas, ini makna positif.
Kalau disebutkan al-insan itu makna negatif. Kalau disebutkan al-ins, ins itu lawannya al-jin. Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang terpisah antara ins wal jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, al-ins wal jinnu. Itu tidak bisa dipisahkan kalimat itu. Kenapa tidak bisa dipisah? Karena al-ins artinya lunak, al-jin artinya liar, Pak. Jadi makanya sekufur-kufurnya manusia itu, kalau didakwahi dia jinak juga. Ya, nampak, jinak juga dia. Walaupun dia penyembah patung, penyembah berhala, kalau didakwahi dia juga akan jinak. Walaupun ada sebahagian nanti lagi Fir'aun, Pak. Ya, napa tak dakwah li Fir'aun. Artinya sudah dakwah juga nak mau juga. Tapi artinya kebanyakan orang itu walaupun dia keras hatinya, tapi dia jinak juga. Ya. Seperti pada masa Raja Turki apa namanya, yang di Yordania itu, Pak. Di Yordania itu raja penyembah patung. Yang buat patung itu seorang pemuda, selama hampir 30 tahun dia buat patung, Pak. Akhirnya dia bertaubat pembuat patung itu. Walaupun dia mati di tangan raja itu juga sendiri. Ashabur Rassi dalam Al-Quranul Karim. Illa sayhata wahidatan fa idahum khamidun. Itu ceritanya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Hotak plung, hotak plung, Pak. Ini kalau seandainya terjadi seperti itu, hoyak plung. Ini ada dua pemahaman. Lari dari Allah, lari dari azab Allah. Bagaimana lari dari Allah? Ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar nanti, dia tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, apapun profesimu, kamu seorang ahli ibadah, kamu seorang pembuat maksiat, famulaqih, kamu akan ketemu dengan saya, kata Allah. Ya, nampak. Ji'tumuna yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Apa aplung, kata Allah. Kamu akan ketemu dengan saya. Kamu pertanggungjawabkan apa yang saya sudah berikan kepadamu. Kau gejok pinyung oleh Allah, gejok mata oleh Allah. Mana pertanggungjawabannya? Apa yang sudah kamu lakukan? Ya, kita kan begitu juga, Pak. Kita kalau mempercayakan seseorang, kita kasih modal 1 juta. Apakah kita biarkan begitu saja? Tidak, Pak. Setelah lama kemudian kita tanya, hai modal yang baru sakiban, pernah bertambah atau kurang? Atau makin hutang lebay? Ya. Kita tanya. Maka Allah juga bertanya, ini pendengaran ini mana sudah? Penglihatan ini bagaimana? Hati ini bagaimana? Makanya inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini makna mafar yang pertama. Tidak bisa lari dari Allah. Satu. Yang kedua, seorang tidak bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengazab si fulan, hoplung lama. Kalau sudah ditakdirkan dia meninggal, dia meninggal. Ya, apa ya plung? Maka Allah mengatakan begini. Di dalam ayat lain apa namanya? Ghaira ma'mun. Ya, ghaira ma'mun, azab Allah itu tidak ada yang bisa lari dari azab Allah. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Ketika kita sedang tidur, terkadang malam tak nih, Pak, atau tadi malam ya. Tiba-tiba gempa atau banjir, hotek plung nih, Pak. Siapa yang bisa lari, kata Allah? Afa amina ahlul qura. Bisa selamat kalian, kata Allah? Tidak bisa, kata Allah. Atau awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau kalian sedang duduk-duduk minum-minum kopi, Pak, waktu duha. Pukul 7, pukul 8, pukul 9, tekim gede, tiba-tiba datang azabku. Awa amina ahlul qura. Apakah aman kalian? Bisa lari? Tidak bisa lari. Ini mana ainal mafar. Mafar itu berasal dari kalimat farra yafirru. Farra itu lari. Mafar itu tempat berlari. Arti tempat kata tajuh, Pak. Ini dibuktikan ketika gempa tsunami kemarin itu. Beberapa tahun yang lalu, ada yang lari kemari, getanya ada pelung gede. Nah, urang pelung kena, getanya pelung gede. Urang gede, halam ho pelung, Pak. Tidak ada satu tujuan, hanam ho taju. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, mereka itu seperti jaradun muntasir. Jarad itu belalang. Belalang kalau berada dalam satu komunitas belalang, kita ambil sesuatu, kita lempar ke belalang itu, Pak. Coba lempar ke belalang itu. Belalang itu ada yang terbang ke depan, ada yang terbang ke samping, ada yang terbang ke kita, Pak. Naipo katanya. Tidak ada belalang itu terbang satu tujuan, tidak ada, Pak. Maka Allah katakan, ka'annahum jaradum muntashir.
Mereka itu seperti belalang yang menyebar tidak tahu arah ke mana dia pergi. Itu hojak. Setelah ke sana dia terbang lagi kemari, hanya menghojak karena terkejut. Demikian pula manusia terkejut ketika diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kalau di sini disebutkan ai minallah awinnar ihtimalani. Ihtimal ini ada dua pilihan. Apakah lari dari Allah atau lari dari neraka? Hana pak pelung apa? Hana pak pelung dari neraka apa? Maka seorang itu di dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, al-masafah, jarak kata beliau, seseorang itu bainahu wa bainan nar, di antara dia dan neraka, khamsumi'ah masir. Jadi selama 500 tahun perjalanan kaki, Pak. Ya, khamsumi'ati a'wam. 500 tahun perjalanan kaki itu baru dia sampai ke neraka. Tetapi suara neraka sudah bisa dia dengar. Maka neraka juga sami'u laha taghayyudha wa zafira. Jadi neraka itu dia bisa tahu, ketika dia tahu akan ada yang masuk ke neraka, dia berteriak sekuat-kuatnya. Wa zafira, ya. Maka teriakan neraka itu ada yang mengatakan seperti teriakan keledai, Pak. Lagi itu keledai. Itu keledai, Pak. Ada yang mengatakan yang seperti suara keledai adalah penduduk yang akan masuk ke neraka. Saking takutnya dia, maka suaralah keluar suara seperti suara keledai dari mulutnya. Maka ini ihtimal juga, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut, Pak. Kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Saya minta terjemahan, mungkin ada yang ini. Ya, kita dengar, sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Ini kala kalau di dalam tafsir Jalalain bukan untuk taukid, Pak. Kala ini untuk rada. Rada itu apa? Kamu ketika dunia, kamu sudah mempersiapkan ini tempat lari saya kemari. Ini kalau kiamat begini. Saya kalau punya harta aman. Saya kalau punya ini aman, ya, Pak. Ini sebagaimana kaum Samud ketika mereka membuat penanjihan, tempat persembunyian di dalam tanah, drone, apa itu, Pak? Ya. Bunker, ya. Mereka buat bunker, Pak. Rupanya mereka takut juga kepada kematian. Ketika Nabi Saleh mengatakan, kalian tunggu 3 hari lagi azab Allah Subhanahu wa taala, langsung pegang bunker, Pak. Siap dalam beberapa dalam 1 atau 2 hari dia siap. Setelah itu mereka masuk ke bunker. Mereka keluar lagi, mereka tanya, Pajan terus sebentar lagi, tunggu saja. Makanya hari-hari terakhir akan datangnya azab itu, mereka melihat ada asap hitam, Pak, seperti hitam. Ini seperti yang dialami oleh Ashabul Fil. Ketika mereka melihat hitam terus makin banyak. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan, itu adalah burung yatawallat fil jawi. Dia terus melahirkan anaknya di langit, Pak. Sehingga awan itu seperti awan dia, Pak, menutupi semuanya. Maka itu adalah batu neraka yang kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ashabul Fil. Batu neraka yang pertama itu Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Nyan be sampai batin neraka yang kelih, batin neraka paling enggak je batin neraka yang kelih, tapi bak sabah-sabah nanggro yang ingkar kepada Allah nyan je hom. Be bagdanya itu, Pak, nyan, Pak. Artinya 2 batu neraka sudah turun. Yang pertama ketika kaum Nabi Lut alaihissalam di Yordania, kemudian yang kedua sudah pernah turun juga di Mekah Al-Mukarramah. Ketika Allah membasmi, menghancurkan Ashabul Fil. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kala ini itu lirada. Lirada itu apa? Untuk menepis segala asumsi kita, Pak. Nyoh panena mati, hana mati nyoh. Menyoh mati lum persiapkannya, menyoh mati lum pegatnya. Dijawab oleh Allah, kalla. Yang kamu pikirkan itu tidak benar itu. Yang kamu pikirkan itu tidak ada manfaatnya itu. Ini makna kalla ini, Pak. Ini kalla lirada. Ini kalau versi tafsir Jalalain, Pak. Cuma Imam Jalalain tidak menjelaskan apa itu rada. Jadi rada itu menepis segala asumsi seorang yang akan meninggal. Nyo meninggal ente hana bupu nanu lun, Pak, nanu lun. Menyo hana semayang hana apa harap dari anu, Pak. Menyo hana semayang hana apa harap dari Nabi, Pak. Hana apa harap, Pak. Hana apa harap. Maka Rasulullah mengatakan, pemberi syafaat itu ada 5, Pak. Kalau seorang itu tidak salat, jangan pernah harap dapat syafaat dari 5 itu. Termasuk di situ dari Nabi dan anak yang saleh, Pak. Hana pun harap, Pak. Ya. Hana pun tak pegah ne jap dan tren juga, Pak. Nanti meninggal ayah ne berdoa ayah bertemu surga. Kita sama surga temayang dan teputan, Pak.
Ente ni berdoa ayah supaya ayah tamang surga. Bagaimana tamang surga ayah kerit mak? Maka Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, tidak boleh masuk ke dalam surga orang kerit, urang bakhil hanya tamang dalam surga. Bagaimana dia ingin minta doa sama anaknya, Pak? Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, sudah kala, ini kala. La wazar. Apa makna la wazar? La wazar kalau dalam tafsir Ibnu Abbas, la najata. Tak akan selamat kamu. Ya, ini bagi siapa ini? Bagi orang yang ingkar kepada Allah. Bagi siapa? Bagi wailu yauma idzil lil mukadzibin. Orang yang mendustai hari kebangkitan. Celaka dia apa? La najata, la wazar, la najata. Tidak ada selamat. Di dalam tafsir As-Sa'di, la wazar, la malja'a, la mafar. Kamu tidak ada tempat kembali. Hana mahoplung lema. Enggak ada tempat kembali. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Ada yang mengartikan la wazar, la jibala. Jibala itu gunung. Gunung itu ibarat begini. Tidak orang menyokap bermasalah, ya tak pelung gunung gede, behana so tepu. Ketika ada tsunami, ya tak pelung gunung, mandi baju ke gunung apa? Kalau ada masalah, ya tak pelung gunung gede, ibadah di gunung. Maka la wazar, hana mahoplung. Kenapa hana mahoplung? Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir beliau, di padang mahsyar nanti tidak ada gunung, tidak ada lembah, semua rata mendumbanya. Lagi kita nyota kadang ketika habis tsunami, habis gempa tsunami, kita berdiri laut deh, bay. Kenapa sudah nampak laut? Karena bangunan yang menutupi laut itu sudah habis semuanya. Ini begitu juga. Tidak ada lagi bangunan, tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi lembah. Hana mohon tajuk. Artinya tempatnya rata semuanya. La tara fiha iwaja wala amta. Tidak ada tempat yang berkelok-kelok, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Itulah padang mahsyar. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Ila ini itu lil ghayah. Ghayah itu batasan akhir. Nyo katanya taudepnya kepunya, Pak. Batasan akhirnya kita ketemu dengan Allah, itu batasan akhir, Pak. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Hana mau tanya, Pak. Ho tata jauh ni, tak panco draw seperti orang Bali, Pak. Ya panco draw, dia leburkan, dia bakar dirinya, dileburkan ke laut sehingga melebur semuanya. Semua akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kamu lakukan, unyu baik merempuk dengan Allah, dia tak kokoh jara untuk mutilasi, Pak. Tabah ke dia tabah, Sumatera tabah, Kalimantan tabah, Pak. Bah kaki Papua ke dia, Pak. Sehingga susah anda hana susah, Pak. Pututah bumi ini kecil sekali, Pak. Ubet tak bumonyo. Hotek muthom katanya, Pak. Nyan, Pak. Ini makna apa namanya? Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Yauma idzin itu gabungan dua suku kata, Pak. Yaumun hina hadatsa dzalika. Maka digabungkan yauma idzin. Ya nih, Pak, yauma idzin. Karena kalimatnya panjang, maka dipres menjadi yauma idzin. Yauma hina hadatsa dzalika. Idzin, ya, Pak. Maka digabung semuanya yauma idzin. Tatkala terjadi kiamat, tatkala kamu dibangkitkan di padang mahsyar, tatkala kamu itu digiring oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemana? Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Mustaqar itu sama seperti makarun, mafarun. Mustaqar artinya tempat. Tempat kita itu berdiri, bahana tajak taholi. Angkina di padang mahsyar, Pak. Maka di situ penentu apakah seorang itu akan digiring ke dalam surga atau akan digiring ke dalam neraka. Dan perlu kita ketahui, yang dihisap di padang mahsyar itu cuma orang mukmin saja, Pak. Orang lain tidak dihisap. Kepada hisap orang lain, Pak. Orang kafir nak perlu dihisap langsung ke dia, Pak. Non kloter. Orang munafik nak perlu dihisap. Mau dihisap apa? Hisap itu kan diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah orang yang beribadah, yang banyak. Orang beribadah diperhitungkan. Diperhitungkan apakah amal ibadahnya bisa dipakai atau tidak bisa. Apakah amal ibadah itu diperhitungkan oleh Allah atau tidak. Bahkan ada seorang satu pun tidak diperhitungkan amal ibadahnya. Jadi makanya yang dihisap ini nanti, yang dihisap saja kita lihat, Pak. Berarti orang-orang beriman, Pak. Ada yang masuk ke neraka, ada yang masuk ke surga. Ketika dia masuk ke neraka, antri lagi, Pak. Antri. Masuk ke surga juga, antri juga, Pak. Antri juga. Ada kloter-kloternya. Dan juga ada yang langsung. Ada non-kloter. Ada apa namanya, lagi haji plus, haji plus. Dia bisa masuk ke neraka plus, masuk ke dalam surga juga plus. Tapi kalau yang lain tidak, yang lain memang hana-hana betul pulang tunggu neraka gede, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah yang Rasulullah SAW mengatakan begini, Pak.
orang miskin itu, orang miskin dari muhajirin maksudnya apa? Apakah ini berlaku hadis ini untuk selanjutnya? Wallahu a'lam bishawab. Orang miskin dari muhajirin kata Rasulullah duluan masuk ke dalam surga 40 tahun dibandingkan orang kayanya, Pak. 40 tahun. Ini sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru anbiya'i dukhulal jannah Sulaiman. Nabi yang paling terakhir masuk ke dalam surga adalah Nabi Sulaiman dari kalangan para nabi, Pak. Bi arba'ina kharifan, 40 tahun. Setelah masuk ini 40 tahun harus menunggu Nabi Sulaiman untuk bisa masuk ke dalam surga. Kenapa sahabat bertanya? Limulkihi, karena kekuasaannya. Jadi maka diperhitungkan dulu oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna mustaqar. Sesampai di sana, apa yang kita lakukan, Pak? Apa yang dah pupuk katanya? Ketika di padang mahsyar, putadang-dang mendang, nyan, Pak. Yunabbaul insan. Ya, saya perlu juga terjemahan ini. Kita akan melihat nanti potongan-potongannya, potongan terjemahan, dan kemudian kita tafsirkan, Pak. Yunabbaul insan yauma idzin bima qaddama wa akhara. Ya, coba. Itu diberitakan kepadanya apa yang telah dikerjakan pada yang menunaikannya. Oh. Ya, ulangi sekali lagi, Pak. Yang pertama dulu. Sudah. Waktu itu diberitahukan kepada manusia. Apa diberitahukan? Di dalam bahasa Arab itu ada khabar itu berita, Pak. Ada naba juga berita. Apa bedanya? Sehingga ada surah An-Naba. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Di dalam kitab Daqaiqul Furuq fil Bayan Al-Qur'ani yang dikarang oleh Dr. Yas Khadar, itu naba berbeda dengan khabar. Kalau khabar bisa benar bisa salah. Ya, ini khabar namanya, Pak. Tiba-tiba ada yang memberitahukan kita, "Hai drone, nanti kah hana perlaya drone temu dalam surga drone." Yang perlaya ragu nih tiga memang. Yang pegahan perlaya ragu. Karena berita, Pak. Berita ini bisa benar bisa salah. Dia memberitahukan kita masuk surga, dia sendiri belum jelas masuk dalam surga lagi, Pak. Ya, nih, Pak. Berita ini bisa benar bisa salah. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika beliau melihat api, Pak. Ketika perjalanan beliau dari Palestina menuju Mesir, di tengah perjalanan beliau melihat api di sebuah bukit. Apa kata beliau? Inni anastu nara. Saya melihat api. Mudah-mudahan ajidu khabar. Ya, Pak. Au khabarin. Khabar itu ada dapat berita, bisa baik, bisa buruk. Ya. Khabar itu bisa benar, bisa salah. Tetapi kalau naba tidak pernah salah. Naba itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketika Allah memberitahukan kita kamu berbuat maksiat di dunia, tidak pernah salah beritanya, Pak. Kamu berbuat taat kepada Allah, beritanya tidak pernah salah. Yunabbaul insan. Manusia itu akan diberitahukan oleh Allah sesuatu hal yang tidak pernah salah sedikit pun dan tidak pernah keliru sedikit pun, Pak. Kalau kita utang mentang nak keliru, Pak. Oh, lo utang sekian, hana ada utang sekian ni kak lebih becun, Pak. Oh, malun nalun jak boleh, mereka boleh kerja boleh lewat sekian ni, Pak. Artinya apa? Kalau yang khabar itu dia bisa benar bisa salah, kadang-kadang bohong. Tapi Allah nggak akan bohong ini, Pak. Sama seperti anin naba'il azim. Kejadian kiamat itu bukan hal bohong. Kejadian itu hal yang betul-betul akan terjadi, Pak. Maka ini yunabba'ul insan akan diberitahukan oleh Allah kepada manusia-manusia kufur, Pak. Insan itu manusia yang makna negatif. Orang kufur, tidak beribadah, berbuat maksiat dan lain sebagainya. Kufur nikmat, kufur juhud, kufur ingkar, kufur i'tiqad. Mereka itu akan diberitahukan oleh Allah, ini yang kalian lakukan selama ini ketika di dunia nyoduh menduma. Sudah. Bima qaddamat wa akharat. Ba ini adalah ba ilsak. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi, Pak. Supaya kita jangan salah memahami nanti, Pak. Dan yang telah dikerjakannya dan apa yang dirayakannya. Apa yang telah dikerjakannya dan dirayakan. Dilalaikan. Apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikan. Ini ada dua pemahaman, Pak. Ada dua pemahaman. Yang pertama, kita lihat dulu punya imam ini, Imam Jalalain. Imam Jalalain mengatakan bi awalihi wa akhirihi. Yang diberitahukan oleh Allah dari yang pertama ketika kita itu sudah sudah balik. Ketika sudah balik, karena sebelum balik itu tidak diperhitungkan oleh Allah. Artinya apa? Kita belum ada hukum taklifi, Pak. Dari ada hukum taklifi sampai kita meninggal dunia, ini namanya bima qaddamat wa akharat. Satu. Yang kedua,
Bima qaddamat wa akharat. Di dalam tafsir Al-Baqawi beliau mengatakan bima qaddamat qablal mauti, sebelum kalian mati dan setelah kalian mati. Ini bagaimana setelah mati? Setelah mati kan enggak diperhitungkan lagi amal ibadah ya, Pak? Ya, Pak. Jadi begini, sebelum manusia mati, ini qaddamat ini sebelum manusia mati. Kamu berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Tiba-tiba sudah meninggal, yang kabeh. Setelah mati, Pak, diberitahukan juga oleh Allah, kamu rupanya ada tanah wakafmu. Ya, Pak. Selama ini tanah wakafmu dipergunakan oleh sekelompok tertentu untuk beribadah, kamu dapat pahala lagi. Ya, Pak. Maka enggak rugi kita kita wakaf sesuatu, Pak. Tidak rugi kita itu punya anak yang saleh. Kamu punya anak yang saleh. Walaupun kamu sudah meninggal dunia, amal-amal ibadah kamu masih ada sama anak yang saleh itu. Ini maknanya bima qaddamat qablal mauti wa ba'dal mauti. Rupanya kita bisa beribadah juga setelah mati, Pak. Bagaimana beribadah setelah mati? Dengan 3 hal, Pak. Maka kalau kita ragu-ragu nih, nyokiban, segala mati hana tepu-tepu, kakilah beribadah setelah kita mati, Pak. Dengan 3 hal, Pak. Sedekatin jariyah. Ini para ulama hadis sepakat kalau yang dimaksud sedekatin jariyah adalah wakaf. Karena kalau kita bersedekah yang biasa saja, setelah habis Hanali, Pak. Kita bersedekah apa? Ini saya bantu ini ya. Ini saya bayar, ini saya bantu ini. Ini saya kasih minuman ini, saya berikan ini. Ketika kita berikan, langsung dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan sampai 700 kali, bahkan lebih daripada itu. Setelah itu tidak ada lagi, Pak. Maka ulama hadis mengatakan, sedekatin jariyah bermakna al-waqaf. Ini wakaf. Kita mewakafkan balai tu, nyolong pewakaf pun, menyolong mati paling enggak nalah amal ibadah dari sini. Ipakai liga, Pak. Maka gunakanlah wakaf itu wakaf produktif, Pak. Jangan wakaf-wakaf yang hana produktif. Apakah ada nyolong pewakaf tanah di tengah gele, hana soja, Pak. Lon na tanah gele, yang gele talon pengah, Pak. Ne pakai laju, hana soja. Tajak gede kak dirimu, Pak. Jadi artinya apa? Ketika kita meninggal dunia, tidak ada yang pakai tanah itu. Artinya tidak ada yang yang kembali kepada kita, tidak ada. Tapi kalau kita bantu anak yatim, nyona balai saboh, nyona lon jih keramik, nyo keramik, 2 boh lon bantu, lon bantu. Selama orang masih salat di masjid itu, pahala terus mengalir. Padahal kita sudah meninggal dunia, Pak. Kita akan meninggal dunia, Pak. 1. Sedekatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih. Atau kita pernah menasihati orang lain, Pak. Tak purna gop. Umalun ha ilmu purna gop hana ilme. Ane dra tak purna, Pak. Ane dra tak purna. Nu daerah semayang mi no ane dra, Pak. Be tak purna gop, Pak. Ane dra tak purna. Nyogop tak purna ane hana jarang, Pak. Gop carang laju cara semayang, cara mandu, cara ane danyo hanya tepu, Pak. Ane dra ane gop tak purna nyone beh lege nyone beh. Ane dra na tak purna, Pak. Ane dra paling enggak tak purna, Pak. Ane dra kajet ibu ji ane dra, Pak. Yang setiap dia ngaji itu pahala itamu laju kita nyo, Pak. Apalagi setelah kita meninggal dunia, ya, Pak. Ini sedekatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ula, atau anak yang saleh. Ini namanya bima qaddamat wa akharat, Pak. Setelah kita mati, Pak. Jadi kalau selain 3 ini hana peharap. Oh, kalau berdoa kepada orang yang meninggal bagaimana, Pak? Seperti Rasulullah katakan sebelum ini kita berdoa kepada dia. Kalau kata Imam Al-Ghazali, insya'a qubila wa insya'a rufidah. Kalau Allah inginkan diterima, kalau enggak ya udah untuk kita sendiri, Pak. Kita berdoa katanya, Pak. Ya Allah, ampun nurungnya. Kalau mau diterima oleh Allah. Kalau enggak terima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya. Kalau diterima oleh Allah, kalau enggak diterima ya sudah. Tapi kalau 3 tadi sudah jelas, Pak. Ini makna bima qaddama wa akhara. Apa yang sebelum kita mati dan setelah kita mati, Pak. Rupanya ada amal ibadah juga. Karena begini, kalau kita tidak mewakafkan sesuatu, kita tidak punya anak yang saleh, itu putus semua, Pak. Sehebat apapun kita putus semua. Kunci mobil sudah sama orang lain, sertifikat tanah sudah sama orang lain, kemudian sertifikat ini sudah sama orang lain, Pak. Hanale dan Pak. Maka modal kita satu-satunya setelah mati itulah 3 tadi, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut. Ya, ini satu lagi saya butuh terjemah juga. Jadi kita sampai ayat ke ini saja, nanti 14, 15 insyaallah kita. Oh, berarti harus sampai 15 ini, Pak. Ya, bisa insyaallah sampai 15. Karena 16 nanti sudah cerita lain. Balil insanu ala nafsihi basirah. Ya, coba diterjemahkan, Pak. Ya. Ini ada beberapa ini kan manusia. Ada terjemahan lain, Pak? Tidak ada ya. Di terjemahan memang disebutkan tetapi ya, Pak ya. Apa? Bahkan, ya. Ini terjemahan, Pak. Bahkan manusia menjadi saksi bagi diri dia sendiri.
Di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan al-insan ini apa? Al-jawarih, anggota tubuh. Balil insan, bahkan anggota tubuhnya menjadi saksi ketika dia di padang mahsyar. Basirah itu berasal dari kalimat basara. Basara itu melihat. Kita walaupun tidak yakin kepada dua malaikat, tapi hana yakin lun. Hana yakin ke raqib atid, hana yakin lun. Paling tidak kita harus yakin, setiap maksiat yang kita lakukan disaksikan oleh tangan kita. Katanya tazalimi gak menjaronyo, tangan ini sebagai saksi, paling enggak dia melihat. Kita tak temenak gak ngembabahnya, paling enggak mulut ini, itulah basirah tadi, mulut ini menjadi saksi. Basirah ini maknanya musyahadah, syahada yusyahidu, dia melihat. Mata ini walaupun kita tidak saksi pada dua malaikat ini, tidak percaya, paling enggak dua mata ini menjadi saksi. Nyan mentong katanya teman, waktu kita mau korupsi, omanya jaronyo yang saksi ini kiban, berarti hana jedeh. Ketika ada temenak gaknya, babahnya menjadi saksi bagaimana? Wah hana jedeh. Ketika lihat maksiatnya ilek sakti gimana, oh kan aja deh. Kita jaga diri saja dulu, Mak. Hana perlu kita jaga dua malaikatnya, Pak. Kalau kita tidak yakin bahwa hana perlu kita jaga. Kita jaga dua malaikat. Malaikat ini juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita jaga, paling enggak anggota tubuh kita untuk berbuat maksiat, Pak. Balil insanu ala nafsi basirah. Maka balis ini maknanya bahkan, bukan tetapi ya. Kalau tetapi itu namanya begini, Pak. Sebelumnya itu negatif atau positif. Tetapi ya kan beda, Pak. Ini maknanya bahkan manusia itu, bahkan anggota tubuhnya akan menjadi saksi bagi dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Walau alqa ma'adzirah. Coba dibaca lagi, Pak, satu lagi ya. Meskipun dia mengumumkan alasan-alasannya. Ya, ini apa maksudnya? Meskipun dia mengumumkakan alasan-alasannya. Alasan begini. Ipegah li jaro, Pak, saya buat maksiat. Hai pekan begak maksiat lu hana lu begak lu hananyo ndak mau diterima oleh Allah, Pak. Ini kalimat lau, Pak. Lau itu begini. Ada lau di Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau seandainya, kata Allah, penduduk dunia ini, penduduk bumi ini, penduduk kampung ini semua beriman, tapi masalahnya tidak beriman. Nyan, Pak, maksudnya, Pak. Lau itu tamanni. Jadi jangan kita mengatakan kalau seandainya mereka beriman maka tidak beriman memang, Pak. Enggak ada satu kampung semua beriman. Nah saja sidro-wadro yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti satu kampung itu ada saja diturunkan bala gara-gara satu orang tadi, Pak. Nyan. Maka Allah katakan walau anna ahlul qura ini juga berlaku untuk penduduk dunia, Pak. Kalau seandainya penduduk dunia ini semua beriman kepadaku, tapi masalahnya tidak, kata Allah. Kalau seandainya Indonesia semua beriman, tapi masalahnya tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman mereka. Ada satu dua yang beriman. Kalau seandainya penduduk di Sumatera mereka beriman semua, masalahnya tidak beriman. Kalau seandainya seluruh kota Banda Aceh beriman, masalahnya nampung maksiat macam. Lebih banyak maksiat yang dilakukan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkah akan aku turunkan, tapi tidak beriman. Bagaimana mau diturunkan berkah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini makna lau di sini, Pak. Jadi lau ini walau alqa ma'adzirah. Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk-duduk di masjid, tersenyum Rasulullah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum, ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Nanti wahai sahabatku, di padang mahsyar ada orang berani berdebat dengan Allah." Ya, Pak, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, berdebat bagaimana ya Rasulullah? Ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ini catatanmu. Ya, ini catatanmu. Apa kata pemuda tadi? Dia berdebat lagi dengan Allah. Tidak benar catatan ini. Ya, Pak. Tidak benar, hoax. Catatan ini hoax. Banyak yang keliru. Ya, Pak. Ketika itu Allah mengatakan lagi, kalau ada keliru, bagaimana dengan dua malaikat? Bagaimana dengan malaikat hafadzah yang selalu mendampingi kamu? Oh, lebih-lebih lagi, kata pemuda ini, Pak. Lebih-lebih lagi. Itu malaikat itu nak senang sama saya dia. Kalau saya buat kebaikan enggak dicatat. Kalau saya buat kejahatan dicatat terus sama dia. Ya, Pak. Hanai petih sih, Pak. Dia berdebat dengan Allah. Oh, kalau demikian, bagaimana dengan Lauhul Mahfud? Wah, lebih-lebih lagi, kata pemuda ini, Pak. Lebih-lebih lagi. Lauhul Mahfud sudah mendeteksi kalau saya penduduk neraka. Berarti tidak benar itu Lauhul Mahfud. Saya belum lahir, di Lauhul Mahfud sudah tercatat kalau saya penduduk neraka. Di Lauhul Mahfud sudah tercatat saya belum berbuat ini, tapi sudah dikatakan di Lauhul Mahfud. Itu zalim, katanya. Akhirnya Allah bertanya lagi, kalau demikian kamu sudah tiga tidak percaya. Kamu percaya sama siapa kamu? Saya percaya pada diri saya sendiri. Bagaimana dirimu? Saya tidak berbuat maksiat.
Saya beribadah, saya tidak berbuat maksiat, saya buat ini, saya buat itu. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan tanganmu? Bagaimana dengan anggota tubuhmu? Akhirnya apa? Tangan dia bisa ngomong, Pak. Anggota tubuh dia bisa ngomong. Kita jangan salah. Ngomong itu bukan dengan mulut saja, Pak. Ngomong itu bukan dengan mulut. Jadi makanya ngomong itu bisa dengan isyarat. Bisa dengan bentuk apa saja. Isyarat yang ada di samping jalan ditulis itu apa? Dilarang parkir, Pak. Kan ditulis. Tapi kita tahu dilarang parkir. Isyarat itu tidak pernah ngomong nih, Pak. Tapi kita tahu dilarang parkir. Dia ngomong tapi tidak bersuara. Ya, nih, Pak. Kemudian ada isyarat lampu nanti hijau. Apakah lampu hijau mengatakan, "Hai, nejak laju." Baik tengah-tengah inan, Pak. Nggak ada, Pak. Dia lampu merah langsung berhenti, Pak. Geyu dong, nih, Pak. Nggak ada dia mengatakan, "Hai, nedong." Baik tengah inan. "Hai, nejak laju." Baik tretet tengah inan naurul lain. Nggak ngomong nih, Pak. Kemudian lampu samping begitu juga, pedek samping. Hana yang pegah lampu tahu. "Hai, bertegah-tegah lo menjawit." Nggak ada, Pak. Tapi isyarat saja ada, Pak. Orang belakang sudah tahu, nyan, Pak. Jadi ngomong itu tidak mesti keluar dari mulut. Bahkan orang yang tidak bisa ngomong itu dia ngomong dengan isyarat, Pak. Dengan isyarat tangan, Pak. Akhirnya apa? Lawan bicaranya dia tahu, Pak, apa isyarat itu, Pak. Ya. Ini sebagaimana Nabi Zulkarnain. Nabi Zulkarnain, beliau berdialog dengan Ya'juj dan Ma'juj yang ada di sekitar Ya'juj dengan isyarat, Pak. La yafqahuna qaula. Nabi Zulkarnain tidak paham bahasa mereka. Lagi bahasa Ticem, bahasa apa Ethiopia sekarang, cum alepui berapa, bahasa Thailand tak berapa. Tetapi dengan isyarat kita tahu, Pak, ini bahasa. Maka nanti kita tidak tahu bagaimana isyarat yang diberikan oleh tangan, Pak. Yang jelas tangan itu dia memberikan kesaksian di depan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya di dunia dengan ilmu manusia, tangan itu bisa menjadi saksi, Pak. Sekarang gen itu bisa dari kulit saja bisa mengetahui gen, Pak. Artinya apa? Kulit ini bisa memberitahukan kepada pihak yang berwajib kalau si fulan ini berasal dari keluarga itu. Ini dari kulit saja, Pak. Apalagi dari rambut. Rambut juga bisa mendeteksi gen. Mendeteksi dia keturunan dia atau bukan. Ini dari rambut saja, Pak. Maknanya rambut itu bisa berbicara. Ya, namanya. Maka ketika itu Allah bertanya kepada tangan, "Apa yang kamu lakukan?" Tangan menjawab, "Saya Allah sudah mencuri punya orang lain. Saya Allah lunyo la kalun sujud la Allah lun kalun bubutnya." Pemuda ini mengatakan, "Kenapa kamu bersaksi kepada saya sedangkan kamu milik saya?" Kata pemuda ini, Pak. Kemudian tangan itu mengatakan, "Antakanallahu alladzi antaka kulla syai'." Saya bisa ngomong karena yang menciptakan saya sudah mengajak saya berdialog. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, maka akan saya beritahukan semuanya yang sudah saya lakukan, ya, Pak. Makanya pemuda ini akhirnya apa? Dia angkat tangan, Pak. Apa kata dia? Halaka anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Ya, sudah habislah hujah saya. Hana dupu-pupu boleh harta kabeh, hujah kabeh, tak pegah lagi nyo hanjit, lagi hanjit. Menyo di pengadilan kan hanjit pegah, Pak. Kita berbuat dosa, kita bilang saya tidak berbuat dosa. Kita bayar saksi lagi, Pak. Nyocok 1 miliar. Bersaksi kepada saya kalau saya tidak berbuat dosa. Lepas kita, Pak. Urut kemat pun tak payah lagi, Pak. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika seseorang ditanya oleh Allah, "Apa yang sudah kamu lakukan?" Gayang ke kalau samping, Pak. Kalau samping, ya kalau pengacara. Apa pengacara alai pada masyarakat, Pak? Pengacara kapayah pelung, Pak. Dia melihat ke samping, malaikat bertanya, "Kamu lihat siapa kamu?" "Saya mau lihat orang yang mau nolong saya." "Apa mau tolong kamu? Dia sendiri saja kemah kayaknya. Pek tolong ron leh." Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, Pak. Kemudian ketika itu dia melihat lagi ke sebelah kiri, Pak. Mungkin ada yang dia kenal, Pak. "Kamu lihat siapa?" Saya melihat ada orang yang bisa. "Kemana mau tolong kamu? Diri dia sendiri tidak bisa dia tolong. Sekarang kamu pergilah hadroile." Akhirnya apa? Dia melihat neraka di depannya, Pak. Lain, Pak. Neraka dia. Itu biru, Pak. Itu biru. Nyan, saking ketakutannya dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Lunasa kasih Pak. Ya, jadi jangan panjang-panjang sekali. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut la tuharrik bihi lisanak. Berarti ini sudah habis ya cerita tentang bagaimana neraka itu yang seorang tidak yakin kepada neraka sudah dijelaskan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia nanti dibangkitkan di padang mahsyar oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.